Di konten kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis rumah bekas pembantaian keluarga Ahmadi. Peristiwa naas berupa pembantaian keluarga Ahmadi di Jalan Karundrung, Kecamatan Rapocini, Makassar, pada 12 Maret 1995 silam, yang juga bisa dikatakan sebagai salah satu tragedi paling kejam di era 90-an. Di mana Ahmad dan istrinya Samsia alias Sisilia serta anaknya Masita, Adrianto, Indrawan, dan Lisanti serta pembantunya yang bernama Pidi dibunuh secara tragis menggunakan kapak dan parang. Kemudian mayatnya diseret dan dibuang ke dalam sumur. Berdasarkan salah satu cerita warga, pasca kejadian seringkali terjadi fenomena aneh. Entah itu karena dipercaya rumah tersebut memang dihuni oleh makhluk halus, atau ada sesuatu di balik apa yang tampak oleh mata. Konon menurut cerita warga, kejadian mistik tentang kemunculan yang diyakini arwah-arwah penasaran korban masih sering menampakkan diri hingga sekarang. Sampai masyarakat sekitar bahkan menjulukinya sebagai rumah angker Ahmadi. Kondisi sekitar rumah yang gelap dan jarang dilalui kendaraan, serta berdekatan dengan kuburan tua menjadi faktor pendukung nuansa mistik. Dem Makka adalah salah satu warga yang tinggal persis di belakang dan masih satu dinding dengan rumah angker tersebut, mengatakan pernah pada tengah malam ada pengendara motor yang sedang melintas di jalan depan rumah tiba-tiba berhenti secara mendadak lantaran menabrak bocah kecil dan melihatnya terpental masuk ke got yang berada di depan rumah. Melihat pria tersebut masuk ke dalam solokan seperti mencari sesuatu, jadi Deng Makka langsung menghampirinya dan menanyakan tentang aktivitas pengendara itu. Tak jarang warga yang melintas di malam hari sering merasakan seperti ada aroma darah yang sangat menyengat dari dalam rumah. Cerita aneh bukan hanya sampai di situ. Beberapa waktu lalu, Dem Makka yang juga kerabat dekat pembantu Ahmadi, yakni Pidi, mengatakan mendengarkan suara tangis seperti kesakitan di pinggir jalan, yakni diyakini adalah arwah mendiang Pidi. Dia menangis di tempat di mana dia biasa beristirahat. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa tahun setelah kejadian, di mana orang tua korban datang dan membagi-bagikan barang milik korban kepada warga. Kakak Dem Makka pun turut mengambil salah satu barang berupa karpet yang sering digunakan mendiang Sisil semasa hidupnya. Nah, malamnya itu kakak saya didatangi oleh arwah korban dan meminta semua barang-barang yang diambil oleh warga untuk dikembalikan. Kami juga sering mendengar teriakan seperti sedang ada pembantaian. Jadi sempat kami sekeluarga meninggalkan rumah karena trauma, kata kakak Demaka. Cerita juga datang dari Ibu Farida, yang kini menjadi penghuni bekas rumah mendiang keluarga Ahmadi, di mana awalnya ia tidak mengetahui kejadian sebelumnya. Ia menceritakan kemunculan sosok laki-laki bermata merah di dalam rumah, tepatnya di dekat sumur bekas mayat korban dibuang. Sekarang sumurnya sudah saya timbun dan ditutup. Itu juga pernah ada suara ribut di atas plafon, seperti besi besar yang menggelinding, kata Ibu Farida. Yang paling menggemparkan masyarakat ketika sebuah mobil taksi sedang parkir di depan rumah. Saat ditanya oleh warga,
Sopir tersebut mengatakan sedang menunggu seorang ibu-ibu yang baru saja turun dan masuk ke dalam rumah usai menjemput di sekitar pemakaman tempat almarhum Sisil dikebumikan. Serta penjual sayur dan ikan langganan korban kerap kali menunggunya saat masuk mengambil uang. Yang mengherankan, berdasarkan apa yang dikatakan penjual ikan dan supir taksi pada waktu itu, ia melihat dengan jelas bentuk fisik dari almarhum istri Ahmadi. Yang membuat saya merinding, berselang beberapa tahun setelahnya, saya bersama Ansar masuk ke dalam rumah untuk membersihkan noda darah bekas pembunuhan. Di situ saya melihat 3 ekor ikan di atas meja yang masih utuh. Sementara rumah ini bertahun-tahun tidak dihuni, kata Den Maka. Unsur mistik, kejadian pilu, dan kesan angker rumah tersebut yang masih dirasakan warga bahkan menarik perhatian oleh salah satu mahasiswi Fakultas Sejarah Universitas Negeri Makassar untuk dijadikan bahan skripsi.